Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mempersiapkan diri kita kepada Tuhan, karena kita sudah memasuki ibadah kita. Mari kita bersaat teduh, karena sebentar lagi kita akan mau menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan lewat doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, karena kami tahu Tuhan malam hari ini adalah malam yang baik bagi kami, malam yang Tuhan anugerahkan kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau dituntun oleh firman Tuhan. Sebelum kami mau berbaring, sebelum kami mau beristirahat, kami percaya Tuhan, hidup kami, hidup yang di dalam Tuhan. Kami percaya hidup kami malam hari ini, hidup yang penuh sukacita. Sepanjang hari kami telah beristirahat, tapi pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan akan menuntun kami. Di dalam Yesus Kristus, inilah doa, ini permohonan kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan yang pelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan lindungi kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi renungan bagi kita adalah yang diambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar, dimanapun mereka berada, saudara berada, oleh firman Tuhan berkata pada malam hari ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu artinya kebahagiaan itu tidak cukup ketika kita memiliki. Kebahagiaan itu tidak diukur ketika kita punya. Tetapi kebahagiaan itu dapat dirasakan. Kebahagiaan itu boleh kita rasakan ketika kita sudah berjalan menurut jalan Tuhan. Bahkan dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka hidup orang Kristen adalah hidup ketika dia berjalan menurut kehendak Tuhan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Baru yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, mestinya kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Orang beriman, mestinya kita harus dekat dengan Tuhan. Dan kesukaan Tuhan adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Kesukaan Tuhan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Kesukaan Tuhan ketika kita merenung firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan siang dan malam. Itu artinya apa? Hari-hari kita mestinya hari-hari firman Tuhan yang menjadi tonggak. Firman Tuhan menjadi suluh penerang dalam hidup kita.
Makanya, mari. Tidak cukup ketika kita menjadi pribadi hanya merenung, tetapi kita mestinya menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Menjadi pribadi yang bersandar kepada Tuhan. Ketika kita jadi orang beriman, bersedia merenungkan, bersedia melakukan firman Tuhan, maka hidup kita yang Tuhan tuntut ini menjadi hidup yang berkenan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Apa itu orang berjalan menurut orang fasik? Berjalan menurut orang fasik adalah berjalan menurut hidup dalam kegelapan. Hidup yang tidak berkenan. Adakah kita hari ini? Sepanjang hari yang sudah kita lalui, hidup kita ada hidup yang tidak berkenan. Maka oleh firman Tuhan katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air itu adalah gambaran kehidupan. Hidup kita menjadi berguna. Hidup kita jadi bermanfaat. Kalau hidup kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Air adalah kehidupan. Firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kita. Maka dalam doa kita sehari-hari, maka dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tahu air itu adalah gambaran kehidupan manusia. Tanpa air manusia pasti tidak dapat hidup. Oleh firman Tuhan hari ini, jadikan hati kita menjadi lahan yang subur, tempat bertumbuh benih. Jadikan hati kita menjadi lahan yang subur. Firman Tuhan bertumbuh, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kita tidak pernah kering ketika kita bersandar kepada Tuhan. Kita tidak pernah layu kalau hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak pernah surut iman kita kalau kita dekat. Tapi sebaliknya, ketika hidup kita jauh dari Tuhan, kita boleh bayangkan hidup kita menjadi hidup yang tidak berguna. Jikalau hidup kita jauh dari firman Tuhan, kita tidak pernah menikmati kebahagiaan itu. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu membawa kita ke jurang. Nasihat orang fasik itu membawa kita jauh dari Tuhan. Nasihat orang fasik itu membuat kita tidak betah, membuat kita tidak mencintai Tuhan, membuat kita tidak menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi hari ini, ketika kita berjalan menurut nasihat orang fasik, ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita akan bisa bertumbuh seperti pohon, berbuah, ditanam di tepi aliran air. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi pilihan kita hari ini? Orang fasik atau orang benar? Ketika kita mengambil hidup kita menjadi hidup orang benar, hidup kita akan berbuah. Ketika kita memilih hidup yang benar, hidup kita hidup yang berguna, hidup yang berdampak bagi sesama, bagi orang lain. Katakan di sini, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apa yang kita jalani hari ini? Jalan orang fasik atau jalan orang benar? Ketika kita berjalan menurut jalan orang benar, hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Kita akan diberi kekuatan.
kekuatan yang dari Tuhan. Ketika kita tidak berjalan kepada jalan orang yang tidak benar atau menuju jalan kebinasaan, ada dosa mengekang, membuat kita tak berdaya hari ini. Tetapi mari kita syukuri hari ini. Apa yang bisa kita bawa ke rumah, apa yang kita peroleh hari ini, rezeki, doa, pujian kepada Tuhan. Mari kita, ketika kita menyadari menjadi orang benar tidak mudah. Tapi ketika kita menjadi orang benar, kita bersandar, berpengharapan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika kita memilih jalan bukan jalan orang benar, jalan hidup kita menuju kebinasaan. Mari kita memahami hari ini. Hari ini adalah hari di mana Tuhan berkenan bagi hidup kita. Hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Ketika kita, kata pemazmur di sini, mau berbahagia, mari berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Ada banyak godaan yang mau mengintai kita agar semakin jauh dari Tuhan. Tetapi jalan orang benar, jalan orang fasik berbeda. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan tidak mudah. Ketika jadi orang Kristen itu artinya bukan berarti kita bebas melakukan apapun. Bukan. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, bukan berarti segala sesuatunya itu beres, tidak. Tapi ketika kita berjalan dalam kebenaran, ketika kita mengikut Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan. Pergumulan apa itu? Membuat kita tidak kuat. Tapi hari ini jalan orang benar adalah ketika kita mau berjalan menurut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, di malam ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan acara ini, hidup yang berkenan adalah hidup yang berjalan menurut kehendak Tuhan. Sudahkah hidup kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Minta pimpinan Tuhan hari ini. Lewat firman Tuhan, pemazmur katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita bisa menikmati buah itu hari ini ketika kita setia. Kita bisa menikmati ketika kita dekat dengan Tuhan. Selamat malam, shalom. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di acara kami malam hari ini, Kau berikan kami kekuatan baru. Di malam hari ini kami belajar berjalan dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami selalu setia mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Ajari kami berjalan menurut kehendak-Mu dalam pergumulan kami. Ajari kami berjalan menurut kehendak-Mu dalam keadaan apapun. Kami berdoa Bapa, siapapun mendengarkan firman Tuhan ini, kalau mereka berkekurangan, cukupkan hidup mereka. Siapa yang mau dengarkan acara ini, siapapun mereka Tuhan, yang hidup dalam ketakutan, dipulihkan mereka Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, keluarga-keluarga, dimanapun mereka berada,
Tangan Tuhan tutup bungkus Bapak Ibu pencari nafkah sepanjang hari ini. Apapun rezeki yang mereka bawa hari ini menjadi rezeki yang sumbernya dari Tuhan. Diberkati juga anak-anak Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh cerdas. Siapapun yang mendengarkan acara ini, anak-anaknya Tuhan diberkati Tuhan. Rumahnya diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati hidupnya, saling menopang, saling menguatkan suami istri. Kami juga mau berdoa Bapak, bagi yang sakit. Siapapun jemaatmu yang berbaring di rumah sakit, dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Siapapun jemaatmu Tuhan hari ini, dalam penderitaan pergumulan, ajari mereka boleh menang dalam pergumulan itu. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan malam hari ini, yang mendengarkan acara ini. Kalau mereka sakit lumpuh, bebasnya, bangkitkan semangat mereka. Mereka bangkit dari lumpuhnya. Tapi siapapun mereka Tuhan, dengarkan acara ini, doa ini. Karena ada lever, ada penyakit menahun dalam tubuhnya, melekat. Siapapun Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan, memulihkan orang yang sakit. Kami percaya Tuhan, para lansia, para janda, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Bapak, bagi jemaat Tuhan, bagi yang mendengarkan firman Tuhan dan doa ini hari ini, sama-sama sepakat kami merendahkan diri kami. Kami berjanji mau mengandalkan Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, oleh bilur-Mu menyembuhkan segala penyakit, memulihkan setiap keluarga-keluarga. Ini doa dan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan, kasih Kristus menguatkan kami yang berbaring di rumah sakit Tuhan. Hari ini mau beroleh kesembuhan, atau dimanapun mereka Tuhan sakit, oleh tangan Tuhan yang menguatkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami ini. Seperti doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.